Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Perkenalkan, nama saya Asep Susan Marliana. Saya mengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 IPA dan kelas 12 IPA dan 12 IPS 1 di SMA Hanai 1 Pamengpeuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita bisa memulai kembali dalam melaksanakan video pembelajaran berikutnya, yakni pertemuan yang ketiga. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, ya, kesehatan, keselamatan. Shalawat dan salam semoga surah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, serta kepada umatnya yang senantiasa patuh taat terhadap perintahnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang makna dan pesan-pesan yang terkandung pada Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 serta Quran surat Ali Imran ayat yang 159 serta hadis yang anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ketiga ini tujuan pembelajarannya yakni mengidentifikasi makna Quran surat Ali Imran ayat surat ketiga ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 159 serta hadis yang terkait. Kemudian yang kedua menjelaskan pesan-pesan yang terkandung pada Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 199 serta hadis yang terkait. Adapun yang kegiatan pembelajaran yakni makna dan pesan-pesan yang terkandung pada Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 199 serta hadis yang terkait. Nah, kegiatan inti mengidentifikasi makna Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 91 serta ayat 199 serta hadis yang terkait. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum video pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada pertemuan kali ini Allah SWT kemudahan, kelancaran, menjadikan ilmu ini bermanfaat dunia akhirat serta mendapatkan ridhonya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ketiga ini kita menelaah tafsir Quran surat Ali Imran, ya. Surat ketiga ayat 190 sampai 191 dan ayat 159. Kemudian kita pun juga akan menelaah tentang musyawarah dan demokrasi, kemudian menerapkan prinsip berpikir kritis dan berdemokrasi secara Islami, kemudian manfaat berpikir kritis dan berdemokrasi, serta yang terakhir di sini ada penerapan karakter. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa dipandu lagi sambil membuka buku yang mungkin dulu sudah di-print sama kalian semua, ya. Buku yang dari Kementerian Agama yang telah Bapak sharekan ketika bab pertama. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menelaah tafsir Quran surat Ali Imran, ya, ayat 190 sampai 191, ya. Di sini
dalam ayat Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal, merenung dan memikirkan atas penciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun di bumi, ya, langit dan bumi maupun di antaranya. Di antara ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hal tersebut adalah Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191. Pada ayat 190 dijelaskan bahwa tatanan langit dan bumi serta dalam bergantinya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan pengetahuan dan kekuasaannya, langit dan bumi dijadikan oleh Allah bertingkat dengan sangat tertib. Bukan hanya semata dijadikan, tetapi setiap saat tampak hidup, semua bergerak menurut orbitnya. Sementara pada ayat 191 memberikan penjelasan pada orang-orang yang cerdas dan berpikir tajam atau ulul albab, yaitu orang yang berakal, selalu menggunakan pikirannya, mengambil ibroh, hidayah, dan mengamalkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu mengingat Allah, berzikir di dalam keadaan apapun, baik di waktu berdiri, duduk, bahkan berbaring. Ayat ini menjelaskan bahwa ulul albab ialah orang yang baik, lelaki maupun perempuan yang terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi. Itulah yang terkandung pada ayat 190 dan 191. Selanjutnya pada ayat 159, dalam ayat itu bertemulah pujian yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulnya, karena sikap Nabi Muhammad SAW yang lemah lembut, tidak lekas marah kepada umatnya yang tengah dituntun dan dididik agar iman mereka lebih sempurna. Sekalipun sudah sedemikian nyata kesalahan beberapa orang yang meninggalkan tugasnya karena terpesona oleh harta, namun Rasulullah SAW tidaklah terus marah-marah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan pujiannya kepada Rasul, bahwasanya sikap yang lemah lembut itu terwujud karena kepada Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan rahmatnya. Rahmat, belas kasihan, cinta kasih itu telah ditanamkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga rahmat itu pula lah yang mempengaruhi sikap beliau dalam memimpin. Ya, tidak ada yang pemimpin lebih hebat selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita sebagai muslim wajib untuk mengikuti segala perintah Allah dan mengikuti contoh-contoh yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang lemah lembut, beliau senantiasa belas kasihan, cinta kasih, ya, dan seolah-olah itu semua merupakan rahmat yang ditanamkan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Nabi Muhammad selalu bermusyawarah dengan mereka dalam segala hal, apalagi dalam urusan peperangan. Oleh karena itu kaum muslimin patuh melaksanakan putusan-putusan musyawarah itu karena keputusan itu merupakan keputusan mereka sendiri bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap berjuang dan berjihad jalan Allah dengan tekad yang bulat tanpa menghiraukan bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang dapat membela kaum muslimin selain Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, isi kandungan di dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 159 menyebutkan secara berurutan untuk dilakukan sebelum bermusyawarah, yakni satu, bersikap lemah lembut. Kemudian yang kedua, memberi maaf dan bersedia membuka diri. Yang ketiga,
memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengiring dalam bertekad, kemudian bertawakal kepadanya atas keputusan yang dicapai yang diharapkan dari musyawarah adalah mufakat untuk kebenaran, karena dalam musyawarah kadang terjadi perselisihan pendapat atau perbedaan. Yang keempat, dalam menghadapi semua masalah, orang yang bermusyawarah harus bersikap lemah lembut melalui jalur musyawarah untuk mufakat. Tidak boleh dilakukan dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan. Yang kelima, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan. Dan yang keenam, apabila telah dicapai suatu kesepakatan, semua pihak harus menerima dan bertawakal, menyerahkan diri dan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terdapat demokrasi dan musyawarah. Ya, di sini terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya yang menyebabkan sebagian masyarakat masih belum dapat menerima konsep demokrasi. Ya, ada dua hal yang mendasar perbedaan tersebut. Di antaranya, satu, demokrasi berasal dari negara barat. Ya, sedangkan musyawarah dalam Islam berasal dari negara timur. Pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi lebih menekankan pada suara terbanyak, sedangkan keputusan musyawarah diambil berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman bersama, walaupun pendapat berasal dari sekelompok tokoh masyarakat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musyawarah menghasilkan suatu keputusan yang disebut mufakat. Ya, sedangkan demokrasi menghasilkan suatu keputusan yang disebut penetapan pihak yang memenangkan atas dasar pemilihan. Adapun makna yang terkandung dalam musyawarah yakni sebagai berikut. Satu, setiap manusia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kedua, setiap orang tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, setiap orang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, setiap orang menghormati, menjunjung tinggi keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, setiap orang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang keenam, setiap orang memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Aku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat menghargai manusia yang berpikir kritis. Ya, di dalam Al-Qur'an terdapat banyak pengulangan kata yang berakar. Kata akal, fikir, fikih, zikir yang menginspirasi untuk mengemban pemikiran-pemikirannya. Semangat ini mendorong ilmuwan Islam untuk mencurahkan gagasan dan pikiran sehingga melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia di dunia. Secara Islami, berpikir kritis bukan berarti berpikir bebas yang tak terbatas, karena kemampuan akal pikiran manusia memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, manusia hasil pemikiran sekaligus kebenaran berpikir yang dilakukan manusia bersifat relatif. Sementara itu, kebenaran yang mutlak dan pasti hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di alam demokrasi, setiap orang boleh mengemukakan pendapat berdasarkan nalar kritisnya, dengan catatan bahwa berpikir kritis sangat dianjurkan, tapi memaksanakan pendapat dan mencemooh pikiran pihak lain sangat dihindarkan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manfaat berpikir kritis di sini. Yang pertama, berpikir kritis memiliki banyak solusi jawaban ide kreatif. Yang kedua, dengan berpikir kritis mudah memahami pemikiran orang lain. Yang ketiga, dengan berpikir kritis dapat memperbanyak kawan dan rekan sejawat yang baik. Yang keempat, dengan berpikir kritis akan lebih mandiri, mampu berpendapat secara mandiri, artinya tidak harus selalu mengistimewakan orang lain.
Yang kelima, orang yang berpikir kritis sering menemukan peluang dan kesempatan baru dalam segala hal. Bisa dalam pendidikan, pekerjaan, atau bisnis atau usaha. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat berdemokrasi secara Islami. Kita harus garis bawahi ya, harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang liberal, jangan seperti orang-orang yang tidak memiliki keimanan ya. Mereka itu seolah-olah hidup hanya di dunia saja, sehingga otaknya hanya memikirkan isi perut dan mungkin juga bisa cenderung mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itu kita hindari orang-orang seperti ini ya. Ketika dalam berdemokrasi, kita harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya dan petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dari pelajaran berdemokrasi, yang pertama kita tidak boleh berkeras hati dan bertindak kasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi harus bertindak dengan hati yang lemah lembut. Yang kedua, kita harus berlapang dada, berperilaku lemah lembut, bersikap pemaaf, dan berharap ampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan. Yang keempat, apabila telah tercapai mufakat, kita harus menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiar dan berdoa. Anak-anakku, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penerapan karakter. Di sini setelah mengkaji materi tentang berpikir kritis dan berdemokrasi, diharapkan peserta didik dapat menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut, yakni berpikir kritis dan berdemokrasi dilandasi dengan religius, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti hawa nafsu. Banyak ya di belakang-belakang kita orang yang menggunakan pendapatnya asal-asalan karena dia butuh makan. Padahal dia berucap asal-asalan itu nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi seorang presiden, seorang menteri, gubernur, bupati, ya, wali kota, camat, kelurahan, RT RW, bahkan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu, ketika kita dalam lingkup bermasyarakat, ingat kita harus bernasab kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai landasan-landasan hayalan-hayalan belaka yang meniadakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meniadakan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam berpikir kritis, berdemokrasi, kita harus ide-ide kita, masukan-masukan kita itu harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan Al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah SAW, yakni hadis Rasulullah SAW, para ulama, ya, ijtihad para ulama yang bersumberkan kepada Al-Qur'an Sunnah juga. Jangan mengikuti hawa nafsu, ya. Nah, anakku yang dirahmati Allah Taala, sekali lagi dalam berpikir kritis dan berinformasi harus religius, kerjasama, toleran, damai, disiplin, jujur, tanggung jawab, dan peduli. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan yang 3 ini Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, yang benar milik Allah Subhanahu wa taala, yang salah mutlak dari pribadi. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pemaparan materi Assalamualaikum untuk warahmatullahi pembelajaran hari wabarakatuh. ini. Sampai bertemu Alhamdulillah, di video nahmaduhu wa pembelajaran nasta'inuhu selanjutnya. wa nastaghfiruh. Jangan lupa Wa na'udzu subscribe, billahi min like, syururi comment, and anfusina wa share. min sayyiati a'malina. Salam Baraya May Handayani. yahdihillahu fala Wassalamualaikum mudilla lahu wa may yudlil warahmatullahi fala hadiya lahu. wabarakatuh. Wa asyhadu an la